Yang menimbulkan kehampaan memahami kodok-kodok teh berbicara sesuatu yang di otoritas Allah dibahas dengan pendekatan kausalitas, dibahas dengan pendekatan sebab akibat yang dijangkau oleh akal, kan sesuatu yang tidak mungkin. Dasar alladzi yubna alaihi albasu bukan pembahasan yang mendasar ya, terhadap segala sesuatu yang bersifat mutlak. Jadi kalau berbicara ajal, berbicara musibah, itu bukan pembahasan akal. Karena gini, jadi ini kan permasalahannya gini. Ketika berbicara kodok-kodar, entong ditarik ke pekerjaan manusia. Nah ini permasalahan yang menimbulkan tiga kelompok tadi teh ya. Anu nuhiji yang segala sesuatu ke ditakdirkan ku Allah baik buruk, jadi copet ku Allah, jadi ustad ku Allah. Ngan karunya pas jelema ditakdirkan jadi copet, berarti kan mesti siap ke neraka. Calon neraka. Enggak mending bunuh diri cenah. Ya, itu kayak surga dan neraka kan gitu. Surga neraka itu tidak ada hubungannya dengan kodok-kodar. Surga neraka itu hubungannya dengan kaidah sababiah. Kaidah sebab akibat amal jelema gitu. Anda berbuat baik untuk Anda berbuat buruk untuk Anda. Kenapa? Yang dihisab itu baik buruk Anda. Kenapa? Karena Anda sudah diberikan penjelasan terhadap akal. Kan gitu. Nah, yang menyebabkan manusia memilih itu kan karena ada akal. Pak Andi rek ngajarkeun teu, itu bukan takdir. Datang ka dia kan pilihan Pak Andi. Perkara datang ka di tepi atau henteu itu urusan Allah. Tapi mau datang atau tidak itu pilihan Pak Andi. Kenapa? Pilihan itu terkait dengan akal sebagai alat untuk memilih setelah adanya penjelasan. Jadi yang menyebabkan adanya kewajiban taat atau tidak berdasarkan pilihan setelah akal itu mencari kembali. Itu yang menjadi catatan. Yang kedua, yang menyebabkan orang wajib melakukan baik atau buruk berdasarkan pilihan, syaratnya harus ada penjelasan dulu. Ancang datang ke dia memang udah ngejelaskan aing lamun teu nuntut ilmu rek kumaha bisa kan gitu. Nu kadua ngejelas ari masalah pahala mah kan bukan pembahasan. Sok datang ke dia yang dibahas bukan pahala. Da pahala mah geus jelas ku Allah pokoknya mana ngaji menang pahala. Kan geus jadi bukan jadi pembahasan. Ketika berbicara tentang pahala dan dosa, itu bukan pembahasan kodok-kodar bukan. Pahala itu berbicara tentang apakah Anda berbuat baik pahala, ketika Anda berbuat buruk dosa. Itu bisa dibahas berdasarkan amalan manusia. Kejalanan manusia itu pilihan manusia gitu. Nah, saya tak dulu membahas di sini dalam kodok-kodar itu bukan membahas segala sesuatu yang ketika berbicara kodok-kodar jangan membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan amal manusia. Ini yang menyebabkan kebingungan. Mentak maneh mentak kudu beunghar atuh kudu getol atuh meh beunghar. Heuh sidik nu beurang penting teu beunghar sok. Jadi ketika ditarik pada fakta, kodok-kodok itu selalu menimbulkan keraguan. Jadi tungtungna kieu ieu teh bener henteu Allah teh nakdirkeun urang teh. Atanapi urang teh sungguh-sungguh henteu digawe tetapi kemenang sakit kan tungtungna menimbulkan kebingungan. Tapi lamun urang oh ieu wilayah Allah tong dibahas ku akal. Ieu wilayah sabab dia manusia dibahas ku akal. Nah itu kata Setakiuddin, kalau berbicara kodok-kodok jangan dibahas bukan pembahasan akal. Tapi pembahasannya adalah keimanan, keyakinan. Gitu. Haisul ijad wal ilmu muhitu bi kulli syai'in wa yudata wa atau berbicara tentang bukan berbicara juga tentang aspek-aspek yang menyangkut ilmu Allah terhadap segala sesuatu atau yang berkenaan tentang keinginan Allah. Satu, jangan akal manusia jangan membahas ilmu Allah, nggak akan sampai. Yang kedua, akal jangan membahas keinginan Allah. Keinginan manusia, keinginan Allah menginginkan manusia itu kaya, itu jangan dibahas akal. Kunan urang mah teh dibeungarkeun nya. Engke kadinya teh. Pada akhirnya kita menimbulkan ketidakmenerimaan karena melihat nasib orang dengan kacamata akal. Seolah Allah asa teu adil gitu. Pasti. Ai kitu beunghar teh hayang main wae kan urang hayang gitu bener teh. Ini berbicara takaran rizki dibahas dengan akal, ini persoalannya. Yang menimbulkan kehampaan memahami kodok-kodok teh berbicara sesuatu yang di otoritas Allah dibahas dengan pendekatan kausalitas, dibahas dengan pendekatan sebab akibat yang dijangkau oleh akal, kan sesuatu yang tidak mungkin. Mantap ku Setakiuddin dipisahkan. Ketika berbicara otoritas Allah, akal jangan masuk. Ini yang menimbulkan kamu seolah Allah teh
asa teu adil laras teu. Ketika imani saja. Tapi ketika berbicara pahala dan dosa itu berbicara pilihan kamu karena ada Allah sudah menjelaskan kepada akal ketika kamu berbuat baik pahala yang kau dapat, ketika berbuat buruk dosa yang kau dapat itu sudah dipisahkan oleh Allah. Itu boleh masuk akal. Tapi lamun kieu kunaing mah kita beungeun meureun aing rada kurang getol. Pas teu? Fakta nu leuwih getol kadang-kadang sahanapeun urang. Jadi berbenturan antara fakta dengan jangkauan akal urang. Nya oge asa lamun asup akal yang jelema nu guru koleang nyawa kudu beungar tapi faktana sahanapeun urang deh. Kan gitu. Jadi akal wae bisa menyimpulkan oh kalau begitu mah ieu bukan perkara urang ieu. Kan di situ akal urang wae bisa menyimpulkan lamun bekieu mah berarti beungar miskin teh lain enggak ada kaitannya dengan capek teu capena kan ku akal wae geus kaudang. Ngan ulah dipikiran kunaon atuh tah ulah bahasa eta. Itu bahasa kunaon atuh teh akal sudah masuk ke wilayah kodok gitu. Peji bal alaqatuha min haitsul ijadul madama bijami'il mumkinati wah tawaul maul mahfud ala kulli syai'in, atau berbicara atau dikaitkan dengan segala sesuatu yang kemungkinan segala sesuatu yang memungkinkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah Lauhul Mahfuz. Contoh kunaonnya jelema make ku Allah teh nuliskeun musibah di Lauhul Mahfuz. Sok eta mubadir teh urang. Mikiran nu teu nu lain pikiran. Kudu pikiran kan gitu. Jadi loba mubadir saya ieu-na, saya energi. Kunaon ya Allah teh nyiptakeun urang di Lauhul Mahfuz sakieu-kieu. Tah eta teh mubadir sebenarnya. Karena ini yang menjadi sumber penyakit batin, sumber kegalauan. Karena kita sudah masuk ke ranahnya Allah. Tungtungna orang loba kecewa ke Allah. Disinilah kita dua. Maka kata Rasulullah yang menyebabkan dalam kitab Nasuhaibah yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang dikasihi Allah. Karena satu, Nabi Ibrahim dia menerima apa yang ditakdirkan Allah. Nabi Ibrahim kan benar henteu miskin, tapi nabi sakieu kaayaanna. Maka Allah cinta kepada Nabi Ibrahim dan memberikan gelar Khalilullah, orang yang dikasihi Allah. Apakah itu akan disematkan hanya kepada Rasul, kepada Nabi Ibrahim? Bukan, justru pada seluruh umat manusia yang beriman. Gitu. Nah ini ya, atau kita memikirkan sesuatu yang ada kaitannya tentang segala sesuatu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lain tempatnya gitu. Eta ini. Wahadil alaqo, dan keterkaitan ini ada hubungannya tentang sesuatu yang mesti dipisahkan antara isabah, sesuatu yang ada hubungannya dengan mana pahala, mana dosa. Itu dipisahkan dengan yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Maksudnya pahala dan dosa amal. Kemudian wilayah ajal, rizki itu wilayah Allah. Akan tetapi kata Syekh Taqiyuddin yang menyebabkan, yang membuat kita mampu menyimpulkan tentang qada-qadar, tolong dipisahkan kan tadi. Pisahkan mana wilayah Allah yang ada hubungannya dengan otoritas Allah, mana wilayah manusia yang ada hubungannya dengan pilihan amal, pilihan manusia. Eta kan gitu. Permasalahan itu sakitu da qada-qadar mah. Itu. Ketika orang sudah membelah mana otoritas, mana kausalitas, orang dirinya bakal kapangi. Oh, kayak gitu mah geus imani we mah. Tamun ieu upaya ke atas tapi dia. Kan disederhanakan kata Syekh yang menyebabkan kebingungan adalah menghubungkan sesuatu yang mana wilayah manusia, mana wilayah akal. Tadi hijikeun mah bingung mah anu trai geus bisa. Mana wilayah Allah, mana wilayah manusia gitu. Nah, muncul dua pertanyaan. Halil insanu mulazimun ala qiyami bil fi'il khair khairan aw syarr. Apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan sesuatu baik itu buruk maupun baik? Kan muncul pertanyaan itu pada akhirnya ketika kita sudah masuk kepada qada-qadana Allah. Kalau begitu apakah keburukan dan kebaikan dipaksakan? Berarti lamun kebaikan dan keburukan dipaksakan karunya teuing jelema anu ditakdirkeun jadi jahat. Kan gitu. Karena disitulah sedang terciptanya kedoliman. Hilang sifat Allah. Padahal sifat Allah mustahil memiliki sifat dolim. Kira kasih sayang Allah, tapi di sisi lain Allah punya sifat dolim. Jadi konsisten mana dipilih. Sehingga nanti orang mau iman itu mah karena ngaiman ka Allah. Pas ka urang jahat bakal pas ka batur ngeunah. Urang kira-kira kumaha tah. Maka sebenarnya di sini Allah memiliki sifat adil. Kenapa? Allah tidak memberikan sesuatu di luar batas kemampuan orang. Adil. Nah, supaya
Karena banyak orang yang keliru mana wilayah manusia hubungannya dengan pahala dan dosa, mana wilayah Allah nu teu aya hubunganna pahala jeung dosa. Muncul dua pertanyaan, apakah Allah memaksa orang untuk melakukan sesuatu baik atau buruk? Kan faktanya ku akal wae moal mungkin. Pertanyaannya orang kenaon ngagungkeun Allah, ari Allah ngin goreng murka urang mah. Urang ibadah pernah nih. Kenaon begitu ibadah nih batur nu sare dikasurgakeun ayo ngapeuting ngajinya capek dawa ujung-ujung neraka coba. Kabayang di mana sifat Rahman Rahim Allah? Maka tina 88 sifat Allah ngagaduhan muka hiji kan pasti Rahman Rahim. Karena itu sifat dasar yang bisa mewakili dari 97 sifat. So, Ar-Rahman Ar-Rahim lamun dikembangkeun sifat asihna Allah, mere rezeki, mere sehat, mere bagja. Eta teh lamun Rahman Ar-Rahim itu pengembangan tak sifat Rahman Ar-Rahim ditempatkan dari 99 itu yang pertama Rahman Ar-Rahim. Yang lain itu turunan yang bagian daripada pengembangan yang dua sifat itu. Cabangan. Nah, pertanyaan di mana konsistensi sifat Allah Rahman Ar-Rahim lamun Allah nakirkeun jelema ngieun kagorengan. Karena saya cangkeun ya. Urang oge bingung ngaimankeun kalau ai kitu mengaing wis tong iman we ditakdirkeun ge buruk. Maka ku akal wae geus katebak oh bener oge. Mun ditakdirkeun masuk surga itu mah rek naon salat geus takdir. Ya, geus ditakdirkeun ka neraka kan gitu. Nah, itu makanya kesalahpahaman orang melihat kodok-kodar ketika amal manusia ditarik ke wilayah akal, wilayah Allah. Ketika akal ditarik ke wilayah otoritas Allah. Kenahan atuh aing gawe. Ai rezeki geus ditanggung ku Allah mah. Tah, eta wilayah akal ditarik ke wilayah otoritas Allah. Padahal akal, rezeki, akidah, gawe ibadah. Geus eta simpel. Jadi pertanyaannya lamun berpikir orang lamun gawe anjeun bisa dahar ke gawe anjeun teu dahar, ku akal wae geus urang apa pendapatan ayeuna jeung pangabuturan geus teu cocok. Geus teu nyambung antara nu kebutuhan terpenuhi jeung pendapatan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nu kudu dipulihkan eta wae ku akal geus mentok. Karena kita teh ningali tercukupina kebutuhan sapopoe urang nu ikam tanggal sabulan tepung di bulan bisa cukup tapi jauh tina anu dihasilkeun ku urang. Pertanyaanna akal urang geus teu kaharti aya aing di mana leuwih nya. So, kausalitas ketika ditarik akal terus sababiana di mana eta sok urang bertanya ieu sababiana Pak Andi di mana? Dalam sababiana kudu disyariatan mun Pak Andi nganterkeun kopi ceng main isu kopi ya Allah anterkeun ngadoa henteu sok abi ya Allah Pak Andi bawa kopi naon teh Roma kan teu ngasaan Roma lamun ku akal abi kudu pesen Pak Andi punten nyenak Roma warna coklat entong kue Roma nu buleun tapi kenyataan aku mau cek Allah kumaha aing gitu faktana ini kan abi tidak berkuasa menolak dan tidak tahu ketidakmampuan saya untuk menjangkau iradahna Allah, keinginan Allah. Saya tidak tahu apa yang Allah bawakan di balik tabir indera saya. Itulah berarti akal saya terbatas tuh. Melihat yang fakta saja, akal saya terbatas, Pak. Banyaklah hal yang di luar dugaan. Iya, ya. Datang entah mang aya puntennya pangdamelkeun asbak anu warna lonjong aya garis-garis siapa yang menggerakkan cik akal kuduna ieu lamun ditarik kanu sababiah ieu kuduna ngenta ka mang ayo panginkeun asbak ukuranna sekian senti aya garis-garis per sekian senti kan kudu kitu kudu detail lamun ngandelkeun akal da aya sabab-musabab tapi sabab-musabab udah hadirna ieu asbak teu dijangkau teu aya di teu ditaekahan nyawa-nyawa makanya seset nuktek kan dia seset patah cerdas banget menambahkan saha eta bergerak yang berlaku nggak hukum kausalitas ancam pertanyaan akal kita masih terbatas keberadaan asbab di luar jangkauan akal di luar upaya saya tapi Allah menghadirkan itu melalui makhluk yang lain melalui hamba Allah yang lain iya wae urang geus mentok kapal badinya. Pertanyaan kembali ke pertanyaannya, apakah manusia dipaksa menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, berperilaku sesuatu, apakah perilaku itu baik atau buruk? Iya, wes kajau tuh asbab. Mana wilayah Allah, mana wilayah manusia. Wilayah saya tidak bisa menjangkau, tidak ada niatan untuk bikin asbab. Wilayah Allah, aku yang menyebabkan asbab ini ada. Nah ini wilayah Allah. Dan wilayah akal mah, saya kudu pesan ka Mang Ayu. Saya tidak tahu jamnya berapa, ukurannya berapa, tipe bentuknya berapa. Itu nggak tahu. Itulah keterbatasan akal manusia. Makanya jangan menjangkau ke kodok. Nah, pertanyaannya real, ya
asbab qada bukan? Qada Allah bukan? Qada Allah, takdir Allah nggak? Takdir Allah ada nggak hubungannya dengan upaya saya? Tidak ada. Nah, asbab ini adalah qadar di luar pilihan saya. Tapi boleh nggak dibahas ku akal? Nggak boleh kan tadi tidak masuk akal. Masalah lamun asbabnya digali ku akal kan tidak masuk akal. Pesan itu dipanggilkan. Pesan itu ke Pak Andi pangmawakeun. Tong dibahas ku akal ya kue. Terus teh, kalau dibahas ku akal, abdi kudu aya sababiah jeung Pak Andi terangin abdi teh dipesankeun ku kaula. Ini tak keberadaan kue itu dibahas ku akal ya. Sebab datangnya tanpa direncanakan. Menurut saya oleh Pak Andi jelas. Mun ku Pak Andi mah lamun dipadangan cek Pak Andi abdi ngarencanakeun mawa ieu. Pertanyaanna piwarang saha kan gitu. Ya kesadaran abdi, da abdi mah cenah teu pesen ieu da sebenarnya yang martabak datang lain. Ya produk realnya. Ketika berbicara dari sudut pandang pribadi saya, melihat ieu kue tong dibahas ku akal. Sebelum mau dibahas ku akal, sababnya abdi kudu pesen lah. Titik ya. Ieu kue masukna koda. Tong dibahas ku akal. Asbab wilayah qadar tong dibahas ku akal, walaupun real, walaupun fakta, tapi tong dibahas ku akal karena di luar rencana manusia. Tah, lamun urang nuntut ilmu direncanakeun, diniatkeun, hadirna waktu urang di pertanyaan jam sabaraha urang mulai. Terang teh imam bakal tepat sakitu, teu terang. Rok heula ngobrol heula. Beda lagi, buka heula. Kitab yang bisa diakeun ka kitabnya nu dibaca. Ikan. Itu dibahas ku akal. Kunaonnya Pak? Nah itu wilayah. Namun disampaikan itu pilihan, ada hubungannya dengan amal saya. Tapi kitab mana yang saya pilih itu saya tidak tahu di awalnya, tapi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ditulis di Lauhul Mahfuz ya karena orang memilih, tapi itu membahas akal. Karena itu bukan ranahnya. Kan gitu. Simpel sebenarnya. Nah, pertanyaan kedua muncul ketika berbicara qada teh. Hal lahu ikhtiyarul qiyamul bil fi'li aw tarkihi aw laisa lahu ikhtiyar. Apakah manusia memilih untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya atau tidak ada pilihan? Kan gitu, muncul dua pertanyaan. Apakah manusia diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya? Nah ini bukan pembahasan akal. Musibah dipilih enggak, musibah pilihan ketetapan Allah. Kamu dibahas akal itu. Tapi lamun berbicara ngaji moal, berbicara akal terkait dengan pilihan amal, tong dikaitkan yang takdir Allah. Ya da pos takdir ke orang ngaji kan gitu. Iya, talamun datang ka dia ya bertemu ya orang, ya kodok di luar rencana. Pertanyaan, apakah manusia merencanakan ingin bertemu? Pasti bertemu. Belum tentu juga, tapi ketika bertemu itulah kodok. Nah kan gitu. Oke, kita kira udah kan dia. Amprokna urang di dia kodok. Tadi mah kodok ya. Tadi kodok ya. Tapi rek ngaji rek teu berangkat jeung teu wilayah akal. Masih terjangkau ku pilihan. Masih ada upaya untuk memilih. Tapi berangkatnya saat datang ke tujuan, datang atau tidaknya, sampai ke tujuan atau tidaknya, itu wilayah kodok. Tong dibahas ku, simpel. Sekarang pun manusia berangkat ke tempat pengajian dan Allah tidak menakdirkan datang, sudah terima saja. Itu berarti kodok. Sekalipun manusia bertemu pada hari pengajian, oke, itu kodar. Daru dihisapna pertemuan orang lain. Bukan. Upaya untuk bertemu. Tapi bertemunya kita adalah kodok karena serancang. Bertemunya kita kodok Allah, takdir Allah. Itu. Tapi perjalanan kita menuju sini itu yang dihisap. Tak pertemuan kita datang atau tidak, kita mau dihisap. Nu dihisap mah niat indip, tapi jeung teu wilayah Allah. Gitu. Jadi kalau dihijikan, saya takdir lah bertemu orang juga pilihan Allah. Takdir Allah dalam ridhonya. Gitu. Seizin Allah dalam ridho. Ayat kodok Allah berdasarkan pilihan manusia, tapi dalam mungkarnya Allah seperti tukang maling. Diizinkan ku Allah
ya tapi di Bandung kan gitu. Tak urang mah diizinan ku Allah insyaallah dipikir itu. Allah lain maksiat masalah. Apakah orang yakin dia bakal bernilai sisi Allah? Karena standar ukur. Sok di mana nilai kejahatannya 1? Di mana nilai maksiatnya 2? Di mana nilai mubadirnya 3? Ayat itu menimbulkan tak persoalan nilai itu apakah kita bernilai berapa poin itu wilayah Allah untuk menaikkan ini sama. Tapi standar ukur secara akal kan bisa kayak itu loh. Apakah maksiat atau tidak? Ada nilai kejahatan atau tidak? Ada nilai mubadir atau mubadir? Itu standar ukurnya. Bener tuh atau mana berangkatnya? Tapi standar ukurnya 3. Ngan soal punten tong nanya ke eta wilayah Allah geus kitu kan simpel orang mah tulus ya gitu. Nah inti sarinya apa? Bahwa yang menimbulkan kebingungan tentang kodok-kodar akibat amal manusia ditarik ke kodok-kodar pada mana wilayah Allah mana wilayah manusia. Itu simpel tapi demikian. Karena saya tanya kedua pertanyaan tadi teh apakah Allah memaksa atau tidak itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Itu apakah memaksa atau tidak? Karena harus dibagi 2 dulu. Apakah Allah memberikan pilihan atau tidak? Itu tidak perlu ditanyakan. Perlu dibagi 2 heula gitu. Ketika ayat berbicara otoritas Allah, Allah jangan manusia jangan masukkan. Contoh, ma min musibatin fil ardi illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia di muka bumi kecuali seizin Allah. Itu dimasuk akal. Imani saja. Kapan, di mana dan siapa itu wilayah Allah. Ngapain kita masuk ke sesuatu yang Allah menutup tabir itu? Ternyata pembahasan kodok-kodar sakit wae paginten kesimpulan nama kita tidak boleh membahas irodah Allah, tidak boleh membahas ilmunya Allah karena manusia lemah dan terbatas. Satu. Yang kedua, jangan masuk ke amal dicampur adukan dengan kodok-kodar Allah karena 2 hal yang berbeda, mana wilayah Allah, mana wilayah manusia. Nukatilu jangan pernah bertanya sesuatu apakah manusia dipaksa melakukan baik atau melakukan keburukan. Karena kalau dikaitkan dengan sifat Allah justru tidak mungkin Allah ku akal lagi yang kajangkau, tidak mungkin Allah melakukan kedoliman kepada hambanya kan gitu. Saya kira cukuplah sakitu tentang pembahasan ini, bahwa intinya adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang bersifat keimanan saja. Tapi bersifat kausalitas manusia di situ harus ada upaya untuk melakukan perubahan, melakukan pembelajaran. Tapi pembelajaran itu wilayah dihisab ku Allah itu. Itu masalah mah hadapi. Pertama ridho dengan masalah, tapi disitulah kita ada ladang untuk menyelesaikan. Jadi ladang amal orang menghadapi masalah itu ladang amal. Ngajakeun urang ingin masalah baik belum tentu, tapi orang ketika masalah orang mau coba dihajar orang sabar, memaksakan orang kudu sabar. Memaksakan orang untuk berupaya menyelesaikan masalah. Di situ ada hisab ti Allah. Nah, hisab berupaya kan hasil wilayah Allah. Allah a'lam bishawab. Kita membacakan Qur'anul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.